Halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Pocong Mandi Goyang Pinggul. Tapi judulnya ini agak sedikit aneh ya guys ya. Kan tetapi film ini juga hebat loh. Ini syutingnya itu bukan hanya di Indonesia, melainkan di Hollywood. Film ini dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang DJ yang mengalami kecelakaan dan dia pun sampai amnesia. Oke, tanpa basa-basi lagi, Ntar dulu, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke videonya. Cekicrot. Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah klub malam yang ramai. Hiduplah seorang DJ tampan dan pemberani yang bernama Ferdi. Dia ini mempunyai seorang pacar cantik dan seksi yang bernama Reina. Ferdi ini juga mempunyai teman sekaligus asistennya yang mengatur jadwal dia di setiap Ferdi nge-DJ. Karena gue gak tahu namanya siapa, mari kita panggil aja dia dengan nama Udin. Gak usah digituin namanya cowok. Oke, lanjut. Nampaknya mereka berdua ini sedang happy dan mereka pun merayakannya dengan party minum-minuman es campur bersama dengan riang gembira. Di saat Ferdi pulang, tak disangka-sangka kegembiraan si Ferdi ini tidak bertahan lama. Dikarenakan dia ini oleng parah hingga akhirnya Duar. Lu jangan dipanjangin anjir. Next. Dia ini kecelakaan dan adu bagong dengan mobil lain. Ferdi ini mengalami luka cukup parah di bagian kepalanya hingga dia harus dioperasi. 1 bulan kemudian, setelah kejadian itu, ingatan Ferdi menjadi tidak normal. Bisa dibilang amnesia 50%. Sampai-sampai dia ini lupa sama pacarnya sendiri yang cantik dan semok itu. Karena khawatir adiknya Ferdi yang bernama Penny mencoba untuk membuat ingatan kakaknya ini pulih lagi. Dia menyuruh Udin untuk membawanya ke tempat klub agar dia bisa perlahan mengingat bahwa dia ini adalah seorang DJ. Keesokan harinya, dia ini sedang webcam dengan bule cantik yang bernama Sasha. Ternyata dia ini adalah pacar jauhnya si Ferdi atau bisa dibilang bahasa kerennya LDR. Namun kejadian-kejadian aneh mulai terjadi pada si Ferdi. Seperti sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Di hari itu juga Raina datang karena kebelet kangen sama pacarnya Ferdi. Namun dia ini malah nganggurin Reina yang cantik dan seksi itu. Kalau gue sih mau bajil nganggurin kayak gitu ya. Oke, lanjut. Dan bukan tanpa alasan si Ferdi ini nganggurin Reina. Itu sudah pasti karena ada Sasha yang menggantikan posisinya. Tak lama kemudian, gangguan-gangguan dari hantu itu pun mulai sering terjadi kepada si Ferdi hingga membuat dia ketakutan. Keesokan malamnya, Udin sedang menjemput si Ferdi disebabkan mobilnya itu mogok dan harus diperbaiki di bengkel. Tiba-tiba si Udin mendadak kebelet kencing. Dengan amat terpaksa si Udin kencing di daerah itu yang secara kebetulan itu adalah daerah kuburan. Karena perut mereka mulai berdendang, mereka pun mulai mencari makan dan menemukan orang yang menjual bakpao yang sedang berjualan di pinggir kuburan. Dengan semangat mereka pun memesan bakpao tersebut. Ketika mereka memakannya, tiba-tiba bakpao itu seketika berubah menjadi makhluk putih menggeliat dan dipengaruhi dengan darah. Apa? Dipengaruhi anjir? Ini dipengaruhi. Salah ketik cowok. Skip. Ternyata penjualnya itu adalah pocong lekong yang membuat mereka ketakutan dan menimpuk pocong itu dengan bakpao. Mereka pun lari ketar-ketir. Dan betapa bodohnya, si Udin malah memanjat tangga. Secara otomatis si Udin ketahuan sama pocong lekong itu. Saking ketakutannya, si Udin sampai kencing di celana.
Dan secara tidak langsung air kencingnya itu jatuh pas ke mulutnya pocong itu. Kurang ajar, gue dikencingin. Setelah sadar, ternyata si Udin ini sedang bermimpi buruk dan meminta untuk masuk ke kamarnya Ferdi karena ketakutan. Si Ferdi pun menyarankan kepada si Udin untuk meminta maaf di daerah kuburan itu, karena kencing di kuburan itu dipercaya sebagai pembawa sial. Malam itu juga mereka pun langsung OTW ke tempat tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah pohon. Tanpa basa-basi lagi, si Udin pun langsung minta maaf. Akan tetapi, di belakang pohon itu ada seorang penjual bakpao yang persis di mimpinya si Udin. Seketika, penjual itu mengerjai mereka dan berpura-pura sebagai penunggu pohon itu dengan mengatakan kepada mereka untuk membeli bakpao yang ada di samping kuburan sebagai syarat agar mereka dimaafkan. Di saat Ferdi memesan bakpao, tiba-tiba dari kejauhan ada sosok putih berambut panjang yang menghampiri mereka. Si penjual bakpao itu juga tidak tahu itu makhluk apaan. Dengan gemetar dia memberikan bakpao tersebut. Dan tak lama kemudian seseorang datang menghampiri sosok itu dan berkata, Nek, cus yuk, udah mau mulai tuh. si penjual itu pun kaget, ternyata sosok itu adalah seorang penyanyi dangdut yang akan segera tampil di sebuah acara panggung. Si penjual itu pun langsung siap-siap karena dia juga ingin menonton acara tersebut. Scene berpindah kepada si Ferdi yang hari demi hari dia ini mulai kecanduan webcam sama Sasha, sang pujaan hatinya. Di sini kedatangan Raina benar-benar membuat si Ferdi risih karena dia selalu mengajak dia untuk menemaninya pergi shopping manja. Namun semua itu terobati karena dia mendapatkan kabar dari adiknya bahwa ibunya akan pulang dari Amerika. Seperti biasa, si Raina pun dikacangin lagi. Singkat cerita, ibunya pun tiba. Mereka pun menyambutnya dengan riang gembira. Di saat mereka sarapan pagi, tiba-tiba si Ferdi izin kepada ibunya untuk pergi ke LA. Kalau kalian tidak tahu, LA itu adalah LA King. LA King. Kembali ke pembahasan tadi ya. LA itu adalah singkatan dari Los Angeles ya adik-adik. Oke, lanjut. Adiknya pun memberitahukan kepada ibunya bahwa si Ferdi ini ingin bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Sasha. Dengan kepo tingkat tinggi, adik dan ibunya pun menyelidiki tentang Sasha dan mendapatkan alamatnya. Karena ibunya ini banyak duit, dia pun langsung meminta temannya yang di Los Angeles, yang dimana dia ini juga adalah seorang detektif yang bernama Joe, untuk menyelidiki asal-usul dari sang pujaan hati anaknya tersebut. Pagi hari di Los Angeles, Joe pun langsung OTW ke tempat yang sudah ibunya Ferdi berikan. Setelah sampai Joe Setelah sampai, Joe pun melihat pemandangan yang sangat indah. Langsung skip ya adik-adik, bahaya. Oke, lanjut. Joe langsung menghampiri seorang cewek yang sedang asik berenang. Dikarenakan dia itu mirip sekali dengan Sasha. Dan langsung bertanya kepada cewek tersebut apakah dia Sasha. Ternyata Masako. Kalau jadi bawa bumbu makanan anjir. Itu nama orang, Cok. Wah, next. Ternyata bukan, guys. Dia ini adalah kakaknya yang bernama Gray. Singkat cerita, mereka pun mengobrol panjang sambil menceritakan tentang Sasha, adiknya Gray yang pada 6 Desember mereka berdua sedang liburan di Indonesia, yaitu bertepatan dengan malam 1 Syuro. Sasha mengalami kecelakaan dan ternyata yang ada bagong sama si Ferdi itu adalah mobil yang dikemudikan Sasha. Namun takdir lebih memilih Ferdi untuk diberi kesempatan hidup. Seketika darahnya Sasha dan Ferdi pun bersatu pada malam tragis itu. Sasha dikuburkan di Indonesia karena itulah pesan terakhir dari mendiang adiknya. Kemudian Gray pun memberikan alamat kepada Joe, yang dimana itu adalah tempat dimana Sasha dikuburkan. Kita balik lagi ke si Ferdi yang mengajak ibunya untuk berkenalan dengan Sasha. Akan tetapi ibunya berkata bahwa itu kosong, tak ada siapa-siapa. Ferdi
bersikeras bahwa dia itu sedang webcam sama Sasa, sang pujaan hatinya. Karena ibunya udah puyeng dengan kelakuan Ferdi, dalam hatinya pun ia berkata, "Dahlah." Ibunya langsung pergi. Gak usah gitu, biasa aja, dah lah, udah gitu. Tak butuh waktu lama, ibunya itu mendapatkan kabar yang mencengangkan dari Joe bahwa Sasha itu sudah lama meninggal karena kecelakaan. Dan Joe pun segera memberikan alamat di mana Sasha itu dikuburkan. Ibunya pun menceritakan tentang Sasha kepada adiknya dan betapa kagetnya dia mendengar bahwa Sasha itu sudah meninggal. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun memberitahukannya kepada si Ferdi bahwa ibunya itu sudah mengetahui asal-usulnya Sasha. Ferdi pun mengakuinya bahwa benar Sasha itu adalah korban kecelakaannya dulu. Adiknya pun menyarankan Ferdi untuk mengunjungi kuburannya Sasha, sekalian meminta maaf atas kejadian tragis yang terjadi pada waktu itu. Di malam itu pun Ferdi langsung OTW ke tempat tersebut. Namun sebelum berangkat, dia melakukan ritual mandi kembang terlebih dahulu agar awalnya Sasha tidak mengganggu dirinya lagi. Setelah selesai, tiba-tiba Rena pun datang ke rumah si Ferdi untuk berkecup-kecup manja. Dan Ferdi pun meminta maaf kepada pacarnya itu atas sikapnya akhir-akhir ini. Ferdi dan Udin pun sudah sampai ke kuburannya Sasha. Dengan sedih, Ferdi pun meminta maaf kepada Sasha atas terjadinya kecelakaan tersebut. Di saat lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba ada suara baja yang mendekati mereka. Betapa anehnya, baja itu tidak ada pengemudinya, namun sebenarnya orang yang mengemudinya itu adalah orang pendek atau bahasa kerennya bogel. Karena dianggap hantu pendek pembawa keberuntungan, mereka pun memastikannya dengan berusaha untuk menangkapnya, namun selalu gagal. Karena kesal, Ferdi dan Udin pun menendangnya dengan kencang hingga terpental hingga masuk ke gerobaknya penjual siomay. Seperti biasa, ditutup dengan ending yang sangat membagongkan. Oke guys, inilah akhir dari film Pocong Mandi Goyang Pinggul. Oke lah, film ini cukup keren dan menghibur karena sedikit komedi ya. Dan film ini mengajarkan kita untuk bermabuk-mabuklah di tempatnya. Jangan sambil berkendara ya guys ya, karena itu merugikan orang lain. Kalau lu mabuk sambil nyetir nabrak tiang bendera sih bodo amat, terserah kalian. Gimana menurut lo dengan film ini? Ya seperti biasa ya, kita kaum apa sih rebahannya biasanya lihatnya cewek. Tahu, otak lu mah cewek, udah apalagi bule kan? Yaudah, sekian dari kita ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gue Revan. See you next time video. Bye bye.